Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Febinta Sistia Murti NIM 001, Alif Nurlailiyatul Fitri NIM 012, Yustika Merdekawati NIM 025, dan Awi Afifatul Ariza NIM 036 akan menyampaikan materi optimisasi ekonomi mata kuliah ekonomi manajerial yang diampu oleh Bu Nurlaili Fikriyah. Baik, langsung saja ke subbab yang pertama. Subbab yang pertama yaitu maksimisasi nilai perusahaan. Dalam ekonomi manajerial, tujuan pokok dari manajemen adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Penerimaan total suatu perusahaan secara langsung ditentukan oleh jumlah produk yang terjual dan harga yang diterima. Dalam pembuatan keputusan manajerial, hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan kuantitas saling keterkaitan antar faktor. Faktor-faktor tersebut adalah pemilihan produk yang dirancang perusahaan, pengolahannya, penjualannya, strategi periklanan yang digunakan, kebijaksanaan harga yang ditetapkan, bentuk perekonomian yang dihadapi, serta sifat persaingan yang dihadapi di pasar. Harga faktor produksi berperan penting dalam penentuan biaya. Oleh karena itu, masalah penawaran faktor produksi juga penting untuk dipertimbangkan. Untuk menentukan tindakan yang optimal, maka keputusan berkenaan dengan pemasaran, produksi, dan keuangan harus seperti halnya dengan keputusan yang berhubungan dengan SDM. Optimasi parsial adalah proses pengambilan keputusan yang terpadu dan hanya memusatkan pada tujuan yang lebih terbatas di dalam berbagai departemen dari perusahaan. Subbab selanjutnya adalah metode penyajian hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi seringkali disajikan dalam bentuk persamaan, tabel, dan grafik. Berikut adalah model tabel. Berikut adalah model persamaan. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk bab 3, yaitu hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal merupakan konsep serta ukuran yang sangat penting dalam optimasi. Pada dasarnya, hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal adalah sama, baik untuk biaya, penerimaan, produk, maupun laba. Tabel A atau tabel di atas menunjukkan hubungan antara total, marginal, dan rata-rata dari suatu fungsi laba hipotesis. Kolom 1 dan 2 menunjukkan hubungan antara output dan laba. Kolom ketiga menunjukkan laba marginal untuk setiap unit perubahan output, dan kolom keempat menunjukkan laba rata-rata pada setiap tingkat output. Laba marginal menunjukkan perubahan laba yang disebabkan oleh perubahan satu unit output. Laba marginal untuk unit output yang pertama adalah Rp19,00. Ini adalah perubahan dari laba Rp0,00 pada tingkat output 0 unit menjadi laba Rp19,00 yang diperoleh ketika suatu unit output diproduksikan. Begitu juga laba marginal sebesar Rp33,00 berkaitan dengan unit output kedua yang merupakan kenaikan laba total Rp52,00 dikurangi Rp19,00 yang terjadi jika output dinaikkan dari 1 unit menjadi 2 unit. Hubungan antara nilai-nilai marginal dan total dalam analisis pengambilan keputusan berperan penting karena jika nilai marginal tersebut positif, maka nilai total meningkat, dan jika nilai marginal tersebut negatif, maka nilai total menurun. Pada tabel A, laba marginal pada tingkat output pertama sampai ke-7 adalah positif, dan laba total meningkat pada kisaran range tersebut. Namun demikian,
Karena laba marginal pada output sebesar 8 unit adalah negatif, maka akan menurun jika output dinaikkan menjadi tingkat tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu pembahasan tentang hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Hubungan antara nilai rata-rata dan marginal juga penting dalam pembuatan keputusan manajerial, karena nilai manajerial menunjukkan perubahan dari nilai total. Maka, jika nilai marginal tersebut lebih besar dari nilai rata-rata tersebut sedang menaik. Misalnya, jika 10 pekerja rata-rata menghasilkan 200 unit output per hari dan pekerja ke-11 atau pekerja tambahan menghasilkan 250 unit, maka output rata-rata dari pekerja meningkat. Demikian juga jika pekerja tambahan tersebut menghasilkan lebih kecil dari 200 unit per hari, maka output rata-rata tersebut akan turun juga. Untuk subbab yang keempat yaitu ada kalkulus diferensial. Apa itu kalkulus? Kalkulus berasal dari bahasa Latin, yakni calculus, yang merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus merupakan ilmu tentang perubahan. Dalam pembelajaran kalkulus, pembahasan kalkulus diferensial mendahului kalkulus integral. Namun, dilihat dari sejarahnya, perkembangan kalkulus integral mendahului kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial dikembangkan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penentuan garis singgung pada suatu kurva dan penentuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Selanjutnya, ada konsep turunan. Turunan mengukur tingkat perubahan seketika dari suatu fungsi, yaitu bagaimana variabel tak bebas berubah sehubungan dengan suatu perubahan unit yang sangat kecil dalam variabel bebas. Umumnya, terminologi yang formal untuk turunan adalah sebagai berikut, di mana turunan Y pada X sama dengan limit dari delta Y per delta X jika X mendekati 0. Konsep diferensial merupakan salah satu konsep yang penting dalam analisis di bidang ekonomi dan bisnis. Diferensial merupakan alat untuk menghitung tingkat perubahan serta alat untuk menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi ekonomi dan bisnis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Yang pertama yaitu kaidah perkalian, di mana turunan dari perkalian antara dua fungsi yaitu sama dengan fungsi yang pertama dikalikan dengan turunan dari fungsi yang kedua, lalu ditambah dengan fungsi yang kedua dikalikan dengan turunan fungsi yang pertama. Oleh karena itu, jika Y sama dengan U dikali V, maka didapatkan hasil sebagaimana di atas. Kemudian, faktor yang pertama 3x kuadrat dikalikan dengan turunan dari faktor yang kedua yaitu min 1 dan ditambahkan dengan faktor yang kedua 3 min x dikalikan dengan turunan faktor yang pertama yaitu 6x. Yang kedua, kaidah hasil bagi, yaitu turunan hasil bagi dari suatu fungsi adalah sama dengan penyebut yang dikalikan dengan turunan pembilang dikurangi dengan pembilang dikalikan dengan turunan penyebut dan kemudian semuanya dibagi dengan penyebut kuadrat. Maka jika Y sama dengan U per V, maka DY per DX sama dengan V kali DU per DX min U kali DV per DX per V pangkat 2 seperti contoh di atas. Kemudian penyebut 6x kuadrat itu dikalikan dengan turunan dari pembilang yaitu 2. Kemudian hasil tersebut dikurangi dengan pembilang 2x min 3 dikalikan dengan turunan dari penyebut yaitu 12x. Kemudian hasil tersebut dibagi dengan penyebut kuadrat yaitu 36x pangkat 4 dan hasil akhirnya merupakan turunan yang dicari. Yang ketiga yaitu kaidah rantai. Turunan dari sebuah fungsi diperoleh dengan cara jika Y sama dengan F kali U di mana U sama dengan G kali X, maka DY per DX sama dengan DY per DU ditambah DU per DX. Misalkan nih, Y sama dengan 2U
min U kuadrat dan U sama dengan 2X pangkat 3. Maka kita bisa mendapatkan dy per dx dengan cara sebagaimana pembahasan di atas. Setelah kita selesai membahas mengenai kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi, mari kita lanjutkan ke penggunaan turunan untuk memaksimalkan atau meminimumkan fungsi. Berikut adalah contoh kurva dari penggunaan turunan untuk memaksimalkan atau meminimumkan fungsi. Dan dapat kita lihat dari kurva tersebut bahwa laba maksimum bisa juga diperoleh dengan mendapatkan turunan dari fungsi laba tersebut. Kemudian menentukan nilai Q yang membuat turunan tersebut sama dengan 0. Dengan cara sebagaimana berikut. Kemudian, oleh karena itu, jika Q sama dengan 100, maka laba marginal sama dengan 0 dan laba total adalah maksimum. Dan yang selanjutnya, kita lihat contoh kurva dari pembedaan nilai maksimum dengan nilai minimum, di mana turunan pertama menunjukkan slope fungsi laba total, maka turunan kedua tersebut menunjukkan slope dari turunan pertama tersebut, yakni slope dari kurva laba marginal. Kita juga bisa menggunakan turunan kedua tersebut untuk membedakan titik maksimum dan minimum. Jika turunan kedua dari sebuah fungsi negatif, maka titik yang ditentukan adalah maksimum. Demikian sebaliknya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang penggunaan turunan untuk memaksimumkan selisih antara dua fungsi. Sebagaimana contoh kurva di atas, dapat kita lihat pada tingkat-tingkat output QA, TR meningkat lebih cepat dari TC. Dengan kata lain, MR lebih besar dari MC. Jika slope TR sama dengan slope TC, maka kedua kurva tersebut akan sejajar. Keadaan tersebut terjadi pada tingkat output QB. Dan setelah melampaui QB, slope kurva TC lebih besar dari slope kurva TR. Maka jarak antara kedua kurva tersebut mengecil dan laba total menurun. Bisa kita lihat dengan contoh angka yang akan memperjelas penggunaan turunan ini. Perhatikan fungsi-fungsi penerimaan, biaya, dan laba berikut ini. Tingkat output yang bisa memaksimumkan laba tersebut diperoleh dengan mensubstitusikan fungsi TR dan TC ke dalam fungsi laba, kemudian menganalisis turunan pertama dan kedua dari persamaan tersebut. Kemudian, laba marginal atau turunan pertama dari fungsi laba tersebut adalah sebagaimana berikut. Dengan menentukan laba marginal sama dengan 0 dan menggunakan rumus ABC, kita bisa menemukan kedua akarnya, yaitu Q1 sama dengan min 35 dan Q2 sama dengan plus 15. Karena output yang negatif tidak mungkin terjadi, maka Q1 bukan merupakan tingkat output yang bisa digunakan. Baik, itulah beberapa materi yang dapat kami paparkan dari video yang kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.